Setelah menjelajah kawasan Puncak Dharma dan Ujung Genteng, perjalanan di hari ketiga saya lanjutkan menuju ke salah satu daerah di Geopark Ciletuh yang menyimpan keragaman budaya. Namanya adalah Kasepuhan Ciptagelar, sebuah kampung adat yang budayanya sudah berusia lebih dari 650 tahun. Terletak di Kecamatan Cisolok butuh waktu hingga 5 jam untuk menuju ke sini dari Puncak Dharma, melewati Pelabuhan Ratu hingga akhirnya sampai di Kecamatan Cisolok. Bukan perkara mudah untuk menuju ke sini. Saya pikir jalanannya akan mulus dan tanpa hambatan. Berangkat jam 3 sore dari Puncak Dharma, Google Maps menunjukkan bahwa saya diperkirakan tiba sekitar jam 5.30. Namun apa daya, jalanan menuju ke Kasepuhan Ciptagelar penuh rintangan. Akses jalannya masih amburadul dan hampir-hampir membuat saya menyerah dan berpikir untuk kembali pulang. Namun karena sudah setengah jalan dan juga merupakan wishlist destinasi saya sejak dulu, akhirnya saya paksakan untuk melanjutkan. Setelah bertanya-tanya kepada warga yang saya temui di sepanjang jalan, akhirnya sekitar jam 8 malam saya tiba di Kasepuhan Ciptagelar. Selamat pagi teman-teman dari Kasepuhan Ciptagelar. Ini yang ada di kaki Gunung Halimun di Sukabumi, Jawa Barat. Ini adalah suasana pagi yang berkabut terus juga mendung. Mudah-mudahan sih nanti agak sedikit siangan, cuacanya agak bagus ya. Ya jujur ini adalah salah satu vlog atau bahkan mungkin sejauh ini vlog terberat yang saya buat. Kenapa? Karena secara perjalanan itu luar biasa, capek banget. Udah gitu juga jauh banget ya naik turun gunung dengan jalanan yang kalau misalkan mulus sih nggak masalah gitu. Ini jalannya jelek banget. Nah tapi perlu catatan bahwa ini merupakan sebuah kasepuhan alias desa adat. Jadi bukan tempat wisata sebetulnya. Saya pengen berbagi tentang pengalaman bagaimana kehidupan warga atau juga masyarakat yang ada di sini sekaligus juga suasana alamnya. Karena jujur ini merupakan salah satu destinasi ataupun juga saya pengen banget bikin vlog ini tuh dari 4 atau 3 tahun lalu. Tapi baru kesampaian sekarang dan itu pun nekat ya. Ya tapi akhirnya alhamdulillah berhasil juga sampai di Kasepuhan Ciptagelar. Nah jadi sekarang ini saya sedang berada di depan. Ini di Tanah Lapang, di mana ini merupakan tempat yang biasanya dipakai untuk acara-acara besar seperti serian tahun dan lain sebagainya. Nah, di sini juga dulunya ada rumah kasepuhan atau juga rumah sesepuhnya pemimpin adat namanya Abah Ugi. Tapi sekarang katanya Abah Ugi udah pindah kurang lebih 9 bulan lalu itu ke kasepuhan yang baru namanya Gelar Alam. Jaraknya dari sini kurang lebih sekitar 1 kilometeran. Mungkin kalau misalkan nanti cuaca bagus, terus juga ada waktu, saya akan coba berkunjung ke kasepuhan yang baru. Nah, sementara ini kita akan coba untuk berkeliling dulu, melihat bagaimana aktivitas masyarakat yang ada di sini, sekaligus juga suasana desanya. Ya sudah, kita coba berkeliling yuk. Dan buat teman-teman, selamat menyaksikan suasana alam yang ada di Kasepuhan Ciptagelar ini. You feel like summer days to me, warm tender sunny rays. I hope that we are meant to be. You say nothing at all when we meet, yet somehow Kasepuhan Ciptagelar merupakan salah satu kampung adat yang masuk dalam Kesatuan Adat Banten Kidul. Kasepuhan ini masih memegang kuat adat dan tradisi yang diturunkan sejak 650 tahun yang lalu. Kasepuhan Ciptagelar dipimpin oleh seorang tetu adat yang disebut Abah dan diangkat berdasarkan keturunan. Kehidupan masyarakat Kasepuhan ini memang nomaden. Jika Abah mendapatkan wangsit untuk hijrah, maka Abah dan beberapa anggota masyarakatnya akan pindah untuk membuka kampung baru. Itulah mengapa ada beberapa kasepuhan di daerah Cisolok ini selain Kasepuhan Ciptagelar. our thoughts Ya, nah
Teman-teman, yang unik dari Kasepuhan Cipta Gelar yang juga menjadi salah satu motivasi saya buat datang ke sini adalah meskipun berlabel Kasepuhan ataupun juga desa adat ya, tapi di sini di Kasepuhan Cipta Gelar merupakan kasepuhan pertama ini yang menerapkan teknologi terkini. Jadi Abah Ugi dulu sang sesepuhnya atau juga pemimpin di sini memang suka sama teknik elektro, jadi seringkali merangkai barang-barang elektronik dan akhirnya lahirlah di belakang tuh ya ada stasiun Siga TV, saluran televisi, YouTube seperti itu, dan juga ada radionya ini disiarkan dari sini dan bisa tertangkap sinyalnya itu sampai dengan Pelabuhan Ratu yang jaraknya luar biasa jauh sekali ya. Jadi emang setiap rumah juga di sini sudah menggunakan WiFi, jadi meskipun ada di pelosok, tapi luar biasa untuk sinyal internet ini kencang teman-teman di sini ya. Jadi nggak ngerasa lagi ada di pelosok banget seperti itu. Nah, bahkan tadi malam pun ada hiburan, ada hajatan, dangdutan, dan itu katanya sound systemnya itu dari sini ya, dari atau juga punya Abah Ugi yang luar biasa kencang banget, enak suaranya. Jadi kita akan coba ke bawah untuk melihat lebih jauh tentang suasana Kasepuhan Cipta Gelar yang suasananya itu bener-bener syahdu banget, adem banget, mantap ya. Nah, sekarang saya sudah berada di ujung kampung nih teman-teman ya. Kalau misalkan ke bawah itu udah sawah-sawah, sementara batas rumah warga ya sampai sini. Jadi di belakang ya, di ujung kampung itu, di belakang saya ini ada namanya itu leit ataupun juga gudang tempat untuk menyimpan beras. Jadi banyak banget di sini karena memang salah satu hal yang menjadi komoditi ataupun juga mata pencaharian Kasepuhan Cipta Gelar adalah petani. Jadi beras-berasnya disimpan di sini. Dan yang luar biasa adalah sempat ngobrol sama warga, katanya kalau misalkan beras di Kasepuhan Cipta Gelar itu karena panennya setahun sekali ya. Jadi nggak 3 bulan kayak misalkan di daerah-daerah lain. Jadi panennya sekali dalam setahun itu bisa untuk saving selama 70 tahun. Luar biasa banget. Ada ritual-ritual tertentu yang memang dilakukan supaya beras itu ya bisa dikatakan tetap terjaga kelangsungannya. Dan memang beras, padi, yaitu merupakan atau bukan merupakan satu-satunya komoditi yang tidak boleh diperjualbelikan. Kalau misalkan untuk barang-barang lain silahkan, tapi kalau misalnya itu enggak sama sekali katanya. Wah, luar biasa banget ya suasana alamnya. Terus juga vibes-nya ini betah banget main ke desa seperti ini. Keren. Hujan lagi nih, kita akan coba neduh dulu sambil coba lihat sekeliling yang ada di Kasepuhan Cipta Gelar ini. Di Kasepuhan Cipta Gelar, pertanian menjadi ritual adat yang sangat sakral dan memiliki aturan adat tersendiri. Terdapat istilah Mupusti Pare Lain Migusti, yang artinya memuliakan padi tapi bukan menuhankan. Keberadaan leit alias lumbung padi dianggap sebagai simbol dari kemakmuran, kesejahteraan, serta perlambang kedudukan status sosial masyarakat adat. Tak heran, setiap tahun selalu ada ritual atau prosesi adat untuk memuliakan padi sebagai salah satu bentuk rasa syukur masyarakat Cipta Gelar kepada Tuhan. Ketahanan pangan yang dimiliki oleh Kasepuhan Cipta Gelar selama ini seharusnya bisa dipelajari pemerintah agar tak melulu impor beras untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Belakang tuh teman-teman, ini lagi ada proses nutu ya, proses merubah gabah menjadi beras. Jadi dilakukan secara tradisional tuh seperti ini. Jadi kita bisa menyaksikan tentunya aktivitas masyarakat yang ada di Kasepuhan Cipta Gelar. Wah, seru banget ya. It's all for you.
Nah, sekarang saya sudah ada di sekolahan. Ini teman-teman di sini tuh ada SD Cipta Gelar dan juga ada SMP Negeri 4 Cisolok satu atap ya. Jadi sekolahnya SD sebelah sini, terus SMP ada di sebelah kanan saya. Lalu juga ada PAUD. Pokoknya kalau misalkan untuk pendidikan di sini minus SMA doang, tapi kalau misalkan tingkatan 9 tahun sih lengkap ya. Ini kebetulan lagi pada masuk adik-adiknya. Tadi sempat rame, tapi karena sekarang cuaca juga hujan, jadi mereka pada masuk kelas. Wah, luar biasa banget ya. Ini explore Kasepuhan Cipta Gelar yang tadinya saya niatnya mungkin cuman sebentar. Tadi berapa jam? Jam 9 tadi harus cabut, tapi sekarang udah jam 10 masih betah banget di sini buat explore, keren banget ya. Oke, sekarang kita coba keliling lagi untuk melihat suasana Kasepuhan adat Cipta Gelar. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu landmark ataupun juga ikon di Kasepuhan Cipta Gelar ya. Jadi ada leit, di atasnya ada tulisan Cipta Gelar. Di sini juga ada lapang sepak bola di mana anak-anak biasa bermain dengan pemandangan yang luar biasa banget. Asik-asik ya. Jadi gak akan nyesel deh main kesini walaupun itu tadi effortnya luar biasa banget. Saya juga bahkan kalau misalkan masih ada waktu gitu kan, nggak pengen nambah hari. Tapi karena ada kerjaan lain, jadi mau nggak mau harus pulang dari Kasepuhan Cipta Gelar. Ya sudah teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga bisa membantu untuk reviewnya. Terima kasih banyak untuk yang sudah nonton, komen, like maupun juga subscribe. Kita ketemu lagi tentunya di video selanjutnya. Thank you.